Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan di malam ini pembahasan dari Kitabul Kabair yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada bab atau pembahasan dzikru tamannil ma'siyati wal hirsi 'alaiha, dosa besar tentang berharap, berangan-angan untuk melakukan maksiat dan semangat untuk melakukannya. Beliau bawakan dalil sebuah hadis, yang hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, demikian pula Al-Imam Muslim, dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Nabi kita alaihi salatu wassalam, beliau menyebutkan keadaan tentang dua orang yang dimana Nabi sebutkan bahwasanya idzal taqa al muslimani, kalau dua orang muslim bertemu, bisayfaihima, dengan dua pedangnya. Iya, karena dalam bahasa Arab saif pedang. Iya, saifai itu dua pedangnya. Artinya sama-sama pegang pedang dua muslim ini. Ya, dua orang muslim, setiap dari mereka itu sama-sama memegang pedang. Ya, tentunya bukan untuk dilihat-lihati saja, enggak. Ya, dalam artian apa? Untuk digunakan membunuh satu sama lain. Maka Nabi sebutkan fal qatilu wal maqtulu finnar. Orang yang membunuh dan yang terbunuh itu tempatnya sama-sama di neraka. Tempatnya sama-sama di mana? Di neraka. Tapi perhatikan awal hadis, Nabi sebutkan dua orang muslim bertemu, berarti masih muslim. Finnar itu ancaman, jelas ya, dan tidak akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Iya, ini yang disebutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka para sahabat yang mendengar itu, mereka bertanya, ya Rasulullah, hadzal qatilu fama balul maktul. Wahai Rasulullah, kalau ini pembunuhnya masuk neraka, ya kami pahamlah sebabnya, karena kan dia membunuh, jelas. Makanya datang dalam Al-Quran, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa yang membunuh seorang yang beriman, ya, secara sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam.
Maka kata para sahabat, kalau yang membunuh kami paham kenapa sebabnya dia masuk surga. Fama balul maktul, tapi yang dibunuh kenapa masuk neraka juga? Masuk neraka ya, afwan. Jadi yang membunuh kami paham kenapa masuk neraka. Tapi yang dibunuh kenapa masuk neraka juga? Maka Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena sungguh yang dibunuh itu juga bersemangat untuk membunuh lawannya. Dipahami? Maka kalau kita lihat dari hadis ini, ketika seorang itu berselisih ya, sesama muslim, satunya membunuh dan satunya terbunuh, maka yang membunuh tentunya terancam dengan neraka disebabkan pembunuhan yang dia lakukan. Kalau yang dibunuh, andai kata dia bersemangat juga untuk membunuh lawannya, maka terancam neraka. Tapi kalau yang dibunuh sekedar membela dirinya, maka terancam atau neraka atau tidak? Tentunya tidak. Jelas ya? Iya. Anggaplah misalnya orang dibegal, ya kan? Ya, pak begalnya muslim juga. Ini yang dibegal, ya dia sudah siap senjatanya. Ya, tapi ternyata dia terbunuh. Jelas? Kalau dia niatnya untuk membunuh si begal itu tadi, memang semangat betul. Kemudian dia terbunuh, maka tetap dapat ancaman. Ya, tapi kalau andai kata dia sekedar membela dirinya, ya, kemudian dia terbunuh, maka tidak masuk dalam hadis ini. Ini yang Nabi kita alaihi salatu wassalam sebutkan. Ya, maka dosanya sama dengan melakukannya. Dosanya sama dengan melakukannya. Jadi dia mengangan-angankan saja, bersemangat untuk melakukannya saja, itu sudah terhitung sebagai dosa. Dan Allah telah melarang membunuh seorang muslim. Jangankan membunuh, mencelanya saja dilarang. Dalam hadis Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi kita bersabda, sibabul muslim fusuq. Mencela seorang muslim adalah kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, sedangkan membunuhnya adalah kekafiran. Kekafiran maksudnya kafir kecil. Ya. Kafir kecil, bukan mengharuskan dia menjadi seperti orang kafir, bukan muslim, enggak. Membunuh seorang muslim, kata Nabi SAW, kekafiran. Tapi perhatikan tadi dalam hadis Nabi sebutkan dua orang muslim, berarti masih beragama Islam, meskipun dia jatuh dalam dosa kekafiran, karena kekafiran yang diinginkan adalah kufrul asghar, kekafiran yang kecil. Iya. Maka seorang muslim tidak boleh dia bersemangat atau berangan-angan untuk melakukan suatu dosa, karena kalau dia lakukan itu maka sama dengan orang yang melakukan perbuatannya secara langsung. Iya. Dan kita juga di sini terdapat faedah, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, bahwasanya kalau ada perselisihan antara dua orang, antara muslim, maka yang harus dilakukan adalah al-islah, berusaha untuk memperbaiki. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok dari kalangan orang beriman saling berperang, saling bermusuhan, fa aslihu bainahuma, perbaikilah hubungan antara
Keduanya. Jangan kita datang ke si A, itu si B na ceritai kok. Kita datang ke si B, tenamuntong itu si A. Na kompor-kompori. Iya Pak, itu bahasanya ya. Ini yang Allah sebutkan. Iya. Karena Allah berfirman juga, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Tiada lain orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka perbaikilah hubungan antara saudara kalian. Ini yang disebutkan, dijelaskan juga oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kemudian hadis yang kedua dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi marfu' kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Iya. Disebutkan oleh penulis Wan Abi Kabsyah Al-Ansari bahwasanya Nabi kita alaihi salatu wassalam beliau menyebutkan masalu hadhil ummah kamathali arba'ati rijal. Umat ini kalau mau dipermisalkan itu seperti 4 orang. Iya, umat Islam semuanya itu seperti 4 orang saja. Yang pertama, rajulun atahu Allahu malan wa ilman. Seorang lelaki yang Allah beri dia harta, Allah beri dia ilmu. Ya, ini kalau dalam hadis lain, ya, ini dikisahkan kalau ulama menyebutkan ini hadis yang mereka menyebutkan sebagai pemberian yang Allah berikan kepada umat Islam. Jadi seorang muslim itu hanya 4, ya, hanya 4 pembagiannya kalau dari apa yang Allah berikan. Yang pertama, seorang lelaki Allah beri harta dan Allah beri ilmu. 2 yang dia dapat. Ya, nanti ada yang Allah beri 1 saja, harta saja, ada yang Allah beri ilmu saja, dan ada yang tidak diberikan dua-duanya. Nah, yang pertama dulu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun atahu Allahu malan wa ilman. Seorang lelaki yang Allah beri harta dan beri ilmu, fahuwa ya'malu fi malihi bi ilmihi, sehingga dia pun beramal dengan hartanya berdasarkan ilmunya. Paham? Dia gunakan hartanya sesuai dengan ilmunya. Iya. Dia gunakan harta tersebut berdasarkan apa yang dia ketahui dari ilmu yang Allah berikan kepadanya. Dia tahu ini pintu-pintu sedekah, oh ini tidak boleh dilakukan, ini harta tidak boleh dikasih ke sini, oh ini harta wajib begini. Paham ya? Itu maksudnya. Karena harta kita ada yang wajib kita keluarkan untuk hal-hal tertentu, ada yang haram untuk kita keluarkan pada sebagian keadaan, dan ada yang tergantung dari pilihan kita, mau kita gunakan atau tidak. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, warajulun atahu Allahu ilman. Seorang lelaki yang Allah beri ilmu saja. Allah beri ilmu saja kepadanya. Ini kursi tak lari-lari turun ke? Iya. Taib, seorang lelaki, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan ilmu saja. Walam yu'tihi malan, tapi Allah tidak beri dia harta. Orang berilmu tapi miskin. Dan ini banyak yang seperti ini. Iya. Bukan berarti orang yang berilmu harus miskin. Paham Pak ya? Jadi tidak. Ya, karena memang di pertama Nabi sebutkan apa? Ada hamba Allah, ada seorang muslim, Allah berikan ilmu, Allah beri juga harta. Sudah berilmu, kaya juga misalnya, dan dia gunakan hartanya untuk apa yang Allah ridhoi. Iya. Tapi ada yang kedua,
Dia hanya dapat ilmu dari Allah, tidak dapat harta. Faqal, maka dia pun berucap, lau kana limal mislu mali fulan la amiltu fihi misla amali. Seandainya saya punya banyak uang, ya orang berilmu tidak punya harta. Seandainya saya punya banyak harta, maka ya seperti hartanya si fulan, dia gambarkan, seandainya saya kaya seperti ini, la amiltu fihi misla amali, maka saya akan beramal seperti amalannya. Jelas? Ya, ada dia lihat misalnya orang bangun masjid, seandainya saya punya uang, ya bukan masjid saya bangun, kompleks. Ya, kompleks apa? Kompleks pesantren di dalamnya. Itu luar biasa. Iya. Dan itu kalau kita lihat juga dari apa yang disebutkan oleh kawan-kawan, itu misalnya di Yaman, ya itu memang yang namanya fuse itu kompleks, ternyata dia seperti kompleks, hanya saja besar, dan di dalamnya semua memang orang yang mau belajar agama. Ya, ada masjid Darul Hadis yang menjadi pusatnya, di dalamnya banyak toko buku, pokoknya banyak. Jelas ya? Itu luar biasa. Ini yang jelasnya, kata Nabi SAW, ada seorang yang Allah berikan ilmu tapi dia tidak punya harta, dan dia beramal punya harta supaya bisa beramal. Dia harap punya harta supaya bisa beramal. Maka Nabi kita alaihi salatu wassalam katakan, fahuma fil ajri sawa. Pahala dua orang ini, yang punya harta dan punya ilmu, sama orang yang punya ilmu saja, itu pahalanya sama. Pahalanya apa? Sama. Kenapa bisa sama? Karena niatnya. Nah, kan dia berniat, seandainya saya kaya juga, saya beramal seperti itu. Iya. Makanya ini sering diingatkan oleh banyak asatidzah, ya, oleh banyak ustadz. Dia bilang, antum kalau tidak punya harta, ya berangan-angan saja. Seandainya saya punya harta, saya haji tiap tahun. Nah, itu kan contoh. Iya, berangan untuk beramal. Paham? Karena itu pahalanya sama dengan orang yang beramal. Iya, sama pahalanya dengan orang yang beramal. Sama juga misalnya lihat orang bangun masjid, seandainya saya punya harta, jangankan masjid satu, tidak, setiap kabupaten saya bangunkan masjid, atau setiap desa. Misalnya, tidak apa-apa. Iya, karena apa? Karena menghayal itu gratis, Pak. Nah, antum tidak bisa beramal, ya berangan. Nah, kalau beramal, ya bangun masjid, bangun ini, bangun itu, memang butuh harta. Tapi kalau berangan-angan, tidak ada butuh harta, hanya butuh niat dan tekad. Nah, gratis, tapi pahala tetap dapat. Jelas? Nah, itu luar biasanya Islam. Ya, dia diberi pahala lebih besar meskipun dia tidak beramal tapi telah berniat. Hanya saja kadang orang diuji bagaimana? Dikasih betul harta. Di situ dilihat ini niatnya jujur tidak. Ada orang kadang berangan-angan, saya mau umrah, giliran dapat harta, berubah biayanya, ya jadi iPhone. Atau jadi motor misalnya. Iya, kalau memang tidak ada motornya wajarlah mungkin. Nah, ini diuji orang di situ. Iya, apakah dia betul niatnya atau tidak. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, rajulun atahu Allahu malan walam yu'tihi ilman. Seorang lelaki yang Allah beri dia harta, banyak hartanya, tapi Allah tidak beri dia ilmu. Fahuwa yatakhabbatu fi malihi
la yadri ma lahu mimma alaihi, maka dia pun seenaknya menggunakan hartanya karena tidak ada ilmunya. Ya, dia pikir ya duit gue bebas dong. Ya nah? Iya. Akhirnya dia seenaknya dalam menggunakan hartanya, la yadri, dia tidak tahu malahu mimma alaihi, apa kewajiban yang harus dilakukan dari harta yang dia miliki. Itulah bedanya orang kalau kaya punya ilmu sama kaya tidak punya ilmu. Kalau dia kaya punya ilmu, maka dia tahu apa yang wajib. Tapi kalau dia kaya tidak punya ilmu, dia tidak tahu, oh ternyata saya harus ini, saya harus itu. Iya, jelas ya. Atau kadang dia bahkan tidak ngerti, ternyata dari harta saya ada zakat yang harus dikeluarkan. Iya, itu permisalannya yang ketiga. Kemudian yang keempat yang disebutkan oleh penulis, warajulun lam yu'tihillahu malan wala ilman, seorang lelaki yang Allah tidak beri dia harta, tidak beri dia ilmu. Ya, tidak ada hartanya, tidak ada juga ilmunya. Faqal, sehingga dia berkata berangan-angan, lau kana li mislu mali fulan, seandainya saya punya harta seperti si orang kaya itu sana, la amiltu fihi misla amali fulan, maka saya pasti akan senang-senang kayak dia. Ya, kan yang ketiga tadi kerjanya apa? Ya, dia gunakan hartanya seenaknya. Ya, untuk senang-senang, untuk bercanda, untuk coba barang-barang haram, untuk ganti-ganti perempuan. Ya, paham Pak? Itu kan ya jelas sekali dari apa yang dilakukan oleh sebagian orang kalau dia tidak punya ilmu. Tidak ada ilmu yang menahannya dari hal yang haram. Dia taunya, oh ini harta saya yang cari, masa saya tidak bisa gunakan sebebasnya. Ya, dan memang sebenarnya tidak bisa. Harta kita, meskipun kita yang cari, tapi bukan kita yang hasilkan. Harta itu datang karena Allah berikan. Paham maksudnya? Ya, karena sebagian orang kadang sama-sama mata pencariannya, sama-sama usahanya, tapi beda hasilnya. Karena memang bukan dari usaha sehingga muncul hasil pasti, enggak. Ya, usaha itu hanya sekedar apa? Ya, pengantar saja. Adapun hasil Allah yang tentukan. Ya, maka ini kata Nabi alaihi salatu wassalam, fahuma fil wizri sawa, maka dosa orang yang ketiga dan yang keempat ini sama dosanya. Sama apanya? Dosanya. Jelas ya? Ini yang disebutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan sangat banyak orang jenis keempat di dunia ini, tidak punya harta, tidak punya juga ilmu. Dia lihatnya, ya, karena sosial media itu mudah, dia lihatnya orang apa? Ya, orang pamer harta, orang flexing, ya, pamer kekayaan. Ya, maka dia berharap juga, ya, seandainya saya kaya juga seperti ini, saya akan melakukan hal yang sama. Ini dosanya sama. Ya, sehingga banyak, tidak sedikit dari manusia, bahkan kaum muslimin, itu rela mau berhutang sana sini, ya, jatuh dalam riba, hanya untuk apa? Gaya hidup. Iya, hanya untuk gaya hidup saja. Iya, ini tidak sedikit kita lihat. Atau sebagian orang kadang sudah tahu tidak punya harta, ya, malah menggunakan hal-hal yang haram. Iya, misal sebagian orang sudah tahu harga rokok itu mahal, paham ya? Kalau anaknya mau, ya, sekolah, dimintai uang sekolah, dia bilang apa? Tidak ada uang. Ya, itu pun SPP sekolahnya berapa? 100 per bulan misal. Tapi kalau beli rokok, oh jangankan 100 per bulan, 100 per hari pun bisa. Yang penting ngudut, bahasanya.
Ini sebagian orang begini. Iya. Atau kadang anak istrinya makan hal-hal yang tidak sehat. Ya. Jelas? Giliran diminta pembeli makanan tidak ada uangnya. Tapi kalau beli rokok ada terus uangnya. Itu kan pertanyaan besar. Iya. Ini harus kita perhatikan, dan tidak sedikit juga dosa-dosa yang lain. Banyak orang punya harta tapi sombong. Orang yang tidak punya harta, dia juga berangan-angan bisa bersombong seperti orang yang punya harta. Nah, ini sama dosanya, kata Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka seorang itu hati-hati dia dalam berangan-angan. Dia mau jadi seperti siapa, dia mau beramal seperti siapa, karena kalau dia berangan-angan menjadi seperti pelaku dosa, pelaku maksiat, maka dia sama dosanya dengan orang yang melakukan dosa tersebut. Dosa tersebut. Jelas ya? Ini sangat jelas dari hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kemudian berikutnya penulis membawakan bab zikri raib, bab penyebutan tentang dosa ragu. Ragu yang bagaimana? Yang terhitung dalam dosa besar. Yang terhitung dalam dosa besar adalah ragu terhadap masalah keimanan, dalam keimanan. Karena seorang mukmin, orang yang beriman itu harus yakin. Jadi kalau dibilang beriman kepada Allah, maka yakin kepada Allah. Beriman kepada malaikat, yakin akan adanya malaikat. Demikian pula rukun iman yang lainnya. Beliau bawakan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu." Sungguh orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian tidak ragu-ragu. Tidak ragu-ragu dalam keimanannya, dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian pula kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wa qauluhu ta'ala, dan Allah berfirman, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran, apalagi wahyu yang turun kepada Nabi. Ada berapa? Ada wahyu yang turun ada berapa? Ada 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis qudsi, yang ketiga hadis nabawi. Al-Quran, tahu je Al-Quran tak? Kemudian yang kedua hadis qudsi, firman Allah tidak ada dalam Al-Quran tapi ada dalam hadis. Kemudian yang ketiga hadis nabawi, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini 3 wahyu. Orang yang beriman kepada wahyu yang diturunkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam dan kepada semua yang diturunkan sebelum Nabi, kemudian beriman kepada akhirat, hum yuqinun, mereka itu yakin. Kalau yakin, berarti tidak ada rasa ragu. Mereka itulah di atas hidayah dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian dalam ayat yang lain, wa idza qila inna wa'dallahi haqq was-sa'atu la raiba fiha. Dan apabila dikatakan sungguh janji Allah itu benar dan hari kiamat itu tidak ada keraguan padanya. Hari kiamat kan kita diperintah untuk mengimaninya, maka tidak boleh ada keraguan. Hanya saja
dari apa yang disebutkan oleh Allah dari orang-orang kafir itu, mereka katakan apa? Wa ma nahnu bimustaqinin. Kami tidak yakin apakah betul-betul akan dibangkitkan pada hari kiamat atau tidak. Intinya berkaitan dengan keraguan ini itu tidak diperbolehkan. Seorang yang beriman, kalau dia beriman 100%, tidak boleh ada ragu sedikit pun. Ya, ragu sedikit pun berkaitan dengan ayat firman Allah atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sama dosanya dengan kekafiran. Sama dosanya dengan kekafiran. Iya, atau dia mengimani sebagiannya dia ragu-ragu, atau dia mengimani sebagiannya dia tolak. Paham maksudnya? Ayat-ayat yang dia suka dia imani, ayat-ayat yang tidak dia suka dia tidak imani. Paham? Atau syariat yang dia senang maka dia imani, syariat yang tidak dia senangi maka dia ragu, bahkan tidak mau mengimaninya. Iya. Sebagai contoh, sering saya sebutkan contoh ini ya, supaya kita paham bahwasanya keimanan itu dalam segala hal, kita suka tidak suka, terima tidak terima, harus iman dan harus yakin. Iya. Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan di dalam Al-Qur'an, asa an takrahu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian benci sesuatu padahal itu baik bagi kalian, dan boleh jadi kalian cinta sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Iya. Dari sini ini kita bisa tahu tabiat manusia itu kadang membenci sesuatu apa yang Allah takdirkan. Itu tabiat. Iya, tabiat orang. Jelas ya? Misalnya orang ya benci kalau subuh harus bangun, harus sholat, iya, harus tinggalkan tempat tidur, harus tinggalkan tempat yang nyaman. Ada rasa berat, iya, baginya. Dan itu tabiat harus dilawan memang. Itu sifat dasar manusia. Atau kalau dari perempuan misalnya, iya, benci kalau istrinya, ya, suaminya lebih dari satu. Itu kan, iya, wajar itu bagi perempuan, Pak. Jelas? Jangankan istri kita, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam saja cemburu satu sama lain. Dan itu hal yang wajar. Iya. Bahkan bunyi-bunyi itu piring pecah-pecah. Jelas ya? Itu wajar, normal. Ya, akhwat, normal. Ya, kalau kita benci itu wajar. Hanya saja kebencian itu tidak menjadikan mereka apa? Hendak beriman. Ya. Pada batas wajar, pada batas normal. Kenapa? Karena Allah sebutkan asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang kalian benci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Iya. Perhatikan kalau wanita itu dibukakan akalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu sebagaimana kisah yang sering disebutkan oleh para ulama, ada perempuan yang dia senang kalau memang dipoligami. Ya, kenapa? Karena dia sebutkan apa? Sebagian malamku bisa untuk suamiku dan sebagian malamku bisa untuk Rabbku. Bayangkan, ada hari-hari yang dia fokus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu pandangan. Ya. Dan itu kadang kalau dibenci sebenarnya kebaikan, kan kebaikan di situ. Ya, kalau ada suami bagaimana caranya? Iya. Tiap hari ada suaminya, iya, kalau misalnya mau dia puasa sunnah tidak bisa, ada suaminya. Kadang suaminya tidak mau puasa. Jelas? Ya, giliran ya suaminya tidak bisa dekati istrinya, istrinya lagi tidak bisa puasa. Paham maksud saya, Pak? Ngerti? Jelas ya?
Iya. Dan itu tidak boleh dibenci oleh perempuan. Dan ini kewajiban bagi setiap suami mengajarkan. Iya, sayangnya saya tidak bawa istri saya. Iya. Dan ini datang di dalam Al-Qur'an. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surah An-Nisa ayat 150, "Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din." Sungguh orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya, ya, dan ingin memisahkan antara Allah dan Rasulnya, mereka berucap, nu'minu bi ba'din, kami imani sebagian syariat, puasa, mengurus anak, ya, mencari nafkah atau mengurus suami, kami imani itu kewajiban. Misal, wa nakfuru bi ba'din, tapi kami tidak mau terima sebagiannya. Ya, poligami, enggak, pokoknya tidak, lebih baik saya mati atau lebih baik cerai daripada, iya, kan bahasa-bahasa itu. Iya. Wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila, dan mereka mau cari jalan lain dari apa yang Allah telah tetapkan. Ya, ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Orang yang hanya mengimani sebagiannya, tidak mau menerima sebagiannya, itu mereka adalah orang kafir yang sebenarnya. Wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina, dan kami sediakan siksaan yang menghinakan bagi orang-orang yang kafir. Itu An-Nisa ayat 150 menunjukkan semua syariat harus diterima. Tidak boleh seorang itu menolak. Ya. Tidak boleh seorang itu menolak. Ya. Dan Allah telah berikan hak tersebut kepada laki-laki. Iya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu iya, antum hafal kalau ayat begituan ngeri. Kalau ayat yang lain enggak hafal, ya bahaya. Ya, Allah berfirman nikahilah perempuan yang kalian senangi, 2, 3 atau 4. Fa in khiftum, tapi kalau kamu takut, ya, alla ta'dilu, tidak bisa berbuat adil, maka cukupkan 1 saja. Maksudnya begini, kalau bahasa sebagian ustaz, ya, antum sama istri sendiri saja seke, sekarang mau nambah, gimana caranya? Paham maksudnya? Iya. Atau kalau diajak, ya, bukan suaminya ngajak, atau kadang diajak sama istrinya, loyo-loyo, nanti mandi subuh lagi orang. Misal lah, ya, gimana caranya mau tambah? Ya, cerita kosong, gayaan aja. Ya, atau tidak bisa berlaku adil. Ya, kata Nabi SAW, man kana lahum ra'atan famalat ila ihdahunna, ya, siapa yang memiliki 2 istri dan dia condong hanya senang salah satunya, yang satunya tidak karena sudah tua, misal, ya, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tubuhnya itu miring-miring. Ya, siksaan baginya. Ini orang tidak adil ini di dunia. Iya. Jelas ya? Hati-hati. Jadi bukan perkara ringan, bukan candaan tongkrongan ini beginian. Ya. Ini syariat harus diterima. Ya, kalaupun kita sudah menerima, ya, sebagian wanita itu menerima, dia paham ini syariat Allah, hanya saja dia tidak mampu. Nah, itu harus ada diskusi dengan suami. Kalau suaminya mau, jelas ya? Iya, karena sebagian suami itu dia pikirnya mau, tapi tidak ada kemampuan. Itu kadang orang lupa diri di situ. Ya, harus dinasihatkan. Jelas ya? Iya. Itu harus diperhatikan karena banyak orang mau tapi tidak ada kemampuan. Iya. Orang yang mampu saja kadang itu khawatir bisa tidak berbuat adil karena besar ancamannya. Ya, satu dipimpin itu sudah berat. Iya. Ini yang jelas kita sebagai orang yang beriman, imani semuanya datang dari Allah
semua yang Allah tetapkan, takdirkan, syariatkan itu kebaikan. Kalau tidak mampu kita lakukan, tidak boleh kita mencela, menolak atau meragukan. Paham ya? Itu intinya dari apa yang disebutkan oleh penulis di sini. Ya, maka seorang yang beriman itu ya dia perhatikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia perbaiki hatinya ya. Dan dia harus lebih luas dalam memandang, karena kadang kita memandang syariat itu kurang baik, itu bukan karena kita tidak mau beriman, tidak mau mengimani, bukan. Kadang itu masalahnya masalah sudut pandang ya. Sebagian orang kadang tidak mau menerapkan syariat Islam, dia ragu ini baik atau tidak karena sudut dia memandang itu masih sempit ya, masih sempit ya. Yang dipandang oleh perempuan kadang, ini suamiku kalau nikah lagi kurang dong harta saya. Tidak, jelas ya, yang dia nikahi berikutnya itu ada rezekinya tersendiri, jelas ya. Sebagaimana halnya sebelum menikah ya, suami kita rezekinya pas-pasan setelah nikah sama kita rezekinya juga apa? Pas-pasan maksudnya pas-pasan dengan kita, maksudnya ya bertambah ceritanya tak? Nah, ini yang jelasnya apa yang Allah takdirkan itu adalah kebaikan meskipun kita kadang tidak menyukai hal tersebut. Ini jelas dari ayat-ayat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu? 3 menit. Ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut? Iya, fadhal. Berniat sama berangan-angan beda atau sama? Itu maksudnya. Dari mana kita dapat berniat melakukan dosa tidak terhitung dosanya? Apa hadisnya? Iya. Ya, ada sebagian hadis ya yang dimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Ya, afallahu, Allah mengampuni terhadap hamba ma hadatsa fi nafsih, apa yang terjadi pada dalam dirinya, dalam dadanya. Ya, maksudnya gimana? Ini disebutkan dalam bab-bab fikih ya. Kadang dibahas juga dalam bab puasa, berkaitan dengan orang yang berniat. Dia sudah berniat berpuasa, dia sudah jalani puasanya, tapi dia lihat, enaknya itu sana sebuah sebentar saya makan deh, nanti bisa ganti. Jelas? Itu apakah terhitung batal ya puasanya atau tidak? Itu kan sudah dia niatkan sebenarnya. Nah, ya, sebagian ulama berpendapat tidak berdasarkan hadis tadi, karena belum dia lakukan dan Allah mengampuninya. Iya. Kalau sebagian ulama lagi, kalau dari mazhab Hambali itu dikatakan batal. Iya, dikatakan apa? Batal. Itu datang dalam Zadul Mustaqni, itu disebutkan bahwasanya siapa yang berniat untuk membatalkan puasa maka puasanya batal. Puasanya apa? Batal. Jelas? Ya, tapi ala kulli hal ini kalau dari pembahasan yang kita maksudkan tadi itu memang berangan-angan, berniat kuat. Paham? Ya, kalau dia dapat pasti dia akan lakukan. Iya, beda orang yang masih ragu-ragu dia mau lakukan atau tidak. Paham? Jelas maksudnya saya? Paham maksud saya? Ya, kadang kan sebagian orang dia berangan-angan, seandainya saya begini, mungkin saya akan melakukan ini. Ya, tapi belum pasti dia ingin melakukan itu. Jelas, masih ada keraguan, belum bersemangat. Makanya dibahasakan oleh Syekh tadi dan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam berkaitan dengan orang yang membunuh, innahu kana harisan. Sungguh orang yang dibunuh tadi, kenapa dia masuk neraka? Karena dia bersemangat betul
Untuk apa? Membunuh lawannya. Berarti niatnya sudah bulat, pokoknya saya bunuh kok. Paham? Nah, itu bedanya. Paham ya? Taib. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jelas? Dari akhwat tidak ada Ji? Ya, enggak mau ditanya. Bagaimana hukumnya kalau suami diam-diam? Iya, nasihat saya ya, kalau yang seperti itu suami juga enggak boleh diam-diam. Iya, jangan sampai dia mau selamatkan janda dengan menjandakan istrinya. Itu kan na'udzubillah. Iya, ada yang sudah berjalan bersama dia, dia tahu kesetiaannya. Nah, sekarang dia cari hal-hal yang tidak pasti. Paham maksudnya? Ya, istrinya temani dia dari nol, ketika dia sudah sukses dia buang nih. Ya, waliyadzubillah. La yashkurullah ya man lam yashkurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Tayyib. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.